Oke. Sama kucing ini lagi kita akan lari malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mencoba latihan di hari ke-9 ini. Kita hari ini latihan di malam hari kembali dikarenakan kegiatan cukup padat di kantor satu hari tadi. Pada hari ke-9 ini ada sedikit berbeda metode latihan dengan hari-hari sebelumnya, di mana kita akan mencoba latihan menggunakan sepatu lapangan atau sepatu PDL, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kaki dengan ayunan menggunakan berat sepatu PDL ini. Semoga menambah kekuatan pada langkah kaki, dengan tujuan nanti ketika kita beralih pada sepatu sneakers kembali atau sepatu cats bisa lebih memaksimalkan kecepatan setelah kita latihan menggunakan sepatu PDL ini. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus saluran ini dan tetap semangat. 1, 2, 2. Sama kucing ini lagi kita akan lari malam. Jadi hari ini hari ke-9 ya, ini tanggal 8, patokannya tanggal 8, kita lari ke-9. Nah gitu, hari ke-9 kita larinya malam lagi karena ada kegiatan sampai sore tadi. Kita coba malam ini sebenarnya lari having fun lah, tapi kita pakai sepatu PDL untuk penyesuaian, mencoba dengan rute yang pendek, mungkin 3 kilo yang biasa itu kita pakai sepatu PDL. Penyesuaian kemarin kata Biwayan, misalnya kita pakai PDL, misalkan sudah nyaman kita intensifkan pakai intenskan pakai PDL. Ketika nanti kan sudah bisa mencapai kecepatan maksimal, berubah pindah ke sepatu cats atau sneakers yang biasa, itu bisa lebih jauh lah, atau lebih capaian average speednya lebih tinggi karena habis menggunakan beban kan agak lumayan berat lah daripada sepatu sneakers. Apakah nanti bisa lebih ada perbandingan lebih baik atau tidak menggunakan sepatu PDL atau menggunakan sepatu sneakers ketika setelah lepas sepatu PDL ini. Oke, tetap stay tune on my channel Never Stop for Running. Selama 1 bulan kita persiapan untuk main malam ini. Let's go. wah, lagi malam. Makan dan celana pendek karena ini juga agak berat celana, ada
Oke, seperti biasa kita berlari perlahan dengan ayunan langkah penyesuaian kaki dengan sepatu PDL ini. Kita masih mencoba beradaptasi dengan sepatu ini. Apakah ada perbedaan ketika kita berlari menggunakan sepatu sneakers atau sepatu cat dengan sepatu PDL ini? Sementara di awal ini memang agak sedikit ada perbedaan, seperti beban di kaki lebih berat daripada menggunakan sepatu sneakers. Itu otomatis karena kan memang berat sepatu ini memang berbeda dengan sepatu cat atau sepatu sneakers untuk berlari yang sudah kita gunakan pada sebelumnya. Namun kita tetap optimis. Semoga dengan hasil permulaan ini tetap bisa bertahan menggunakan sepatu PDL dengan bisa menambah average speed ketika kita latihan. Oke, tetap stay tune and tetap semangat. Sejauh ini adaptasi menggunakan sepatu PDL dari sepatu cats yang kita pakai latihan pada sebelumnya, yang saya rasakan masih aman. Baik itu ayunan langkah kaki saya masih bisa menstabilkan, maupun rasa linu yang pernah cedera pada lutut kaki kiri saya tidak terasa pada saat saya penyesuaian menggunakan sepatu PDL ini. Saya harapkan kemampuan ini akan terus meningkat dengan konsistensi latihan secara bertahap. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ketika nanti kita akan beralih kembali ke sepatu cat untuk dapat dibandingkan dengan latihan menggunakan berat sepatu PDL ini, kemudian kita kembali menggunakan sepatu running shoe, bisa lebih maksimal hasil untuk capaian nantinya.
Pada 200 meter terakhir ini, langkah kaki saya cenderung stabil dan sudah mulai bisa beradaptasi dengan sepatu pedal ini. Saya mencoba menambah kecepatan dengan tenaga yang tersisa di akhir rute sebelum memasuki garis finish. Memang cukup berat karena masih transisi dari sepatu cat ke sepatu pedal ini, namun saya terus berupaya untuk memaksimalkan kemampuan yang ada ini dengan hasil yang tidak cukup mengecewakan harapan saya. Ada suruh laporan lagi besok ke pasukan. Salah no. Utang gue. Oke. Tadi kita mulai sekitar jam 9. Kebetulan Pak Waka juga pakai sepatu PDL, celana PDH. Ada kendala sedikit di pernapasan, karena penyebabnya karena beliau tadi sore sampai agak maghrib ikut kegiatan syukuran Polwan. Kebetulan ada kegiatan makan-makan, jadi beliau nggak kontrol makannya, mungkin saking keenakan jadi sambal kecap jadi campur, otomatis perut akan terasa panas pada saat lari. Napas tidak stabil, lama-kelamaan perut nyucuk, akhirnya tenaga akan terkuras, apalagi memakai sepatu PDL sama celana PDH. Otomatis beliau merasa kewalahan, tapi beliau masih bisa tahan sampai di finish. Jadi kita perkiraan sekitar 21 menit. Saya belum tahu berapa kilo, mungkin beliau bisa. Oke, hari ini apa yang disampaikan Biwa yang tadi, jadi emang kalau saya lihat langkah kaki dengan adaptasi sepatu PDL itu udah ada masalah. Kaki sampai lutut ada masalah. Emang tadi masalahnya di perut. Tadi mungkin ada syukuran, tadi saya makan terlalu banyak sambal nih. Yang catatan kalau melari, seorang atlet lari harus menghilangkan sambal, gorengan dan sebagainya. Tapi karena ada acara syukuran, tapi ya oce lah, out of control. Terlalu nikmat yang dimakan. Out of control, jadi akhirnya bablas. Tapi saya coba tahan. Yang kemarin kita dicapai waktu kilometer yang sama, 3,3 km. Kemarin di 21 dengan tidak memakai sepatu PDL, ini di 23. Selisih 2 menit lebih lebar, tapi kita menyesuaikan dengan PDL. Yang kedua emang perut saya tadi saya coba mulai dari yang gelap-gelap tadi itu sudah saya tahan aja, jangan sampai saya berhenti. Kadang-kadang mental kita maunya berhenti aja, tapi coba kita stabilkan biar rasa sakit tidak terlalu parah. Tapi takutnya kalau tadi kita gas tambah parah, kita berhenti di jalan. Maksudnya berhenti di jalan karena udah habis, pikirannya di perut terus, atur napasnya nggak karu-karuan, akhirnya nggak bisa finish. Artinya misalkan tadi kita projectnya tetap mau sampai finish dengan apapun catatan waktunya. Kita akan evaluasi mungkin kedepannya latihan harus seperti apa, tidak boleh makan dan sebagainya, harus berapa jangka makannya, kita akan atur itu. Termasuk penggunaan sepatu ini kan masih adaptasi, makanya kita dengan tutup berat 3,3 seperti biasa, menyesuaikan dulu sepatu apakah besok bisa dengan sepatu lagi ataukah kembali ke sepatu cat. Oke, setelah ini kita pendinginan. Check it out.
gerakan terakhir pemulihan. Ini latihan kurang lebih ya. Kita gerakan terakhir. Oke guys, jadi kalau sebelum lari kalau bisa itu tidak usah makan yang banyak. Alangkah bagusnya kalau terasa lapar bisa makan pisang 1 sisir atau 2 sisir. Karena kalau langsung makan terus minum banyak itu akan membuat perut terasa sakit seperti nyusuk-nyusuk, mau muntah tapi nggak bisa, akhirnya kepala pusing, napasnya tersengal-sengal, akhirnya lemas. Jadi kalau saran saya kalau bisa pastikan kalau kita mau lari jangan makan dulu supaya pada saat lari napas bagus, tenaga masih fit. Oke, thank you guys. Ini memang sebuah pengalaman. Jadi memang sengaja beberapa kendala di lapangan kita nggak akan kurang-kurangi, nggak akan tutupi apa yang terjadi untuk pembelajaran kita semuanya. Jadi seperti tadi, karena makan sore, etapa makan dengan latihan mungkin terlalu dekat dan mungkin tambah sambal tadi atau gorengan, akhirnya lebih nyucuk. Sebenarnya kekuatan kaki itu sudah ikut aja iramanya walaupun pakai sepatu PDL ya. Tapi ketika sudah terkendala di perut ini efeknya saya rasakan dari nafas. Ketika kita harus menahan sakit di perut, napas kita nggak karu-karuan, kita nggak bisa mengatur napas karena yang dibutuhkan untuk endurance atau lari jarak jauh itu adalah kestabilan napas dengan langkah kaki. Ketika napasnya nggak karu-karuan, nanti langkah kakinya juga nggak nyampe nih, akhirnya harusnya diketukan kaki kanan atau di langkah kaki kiri, itu karena setengah jadinya malah pikirannya juga kemana-mana, akhirnya tidak maksimal, tidak bisa stabil, akhirnya napasnya ngos-ngosan. Oke, dengan pengalaman ini, namun walaupun dengan ada kendala seperti tadi, tidak terlalu berarti, walaupun melebar agak di jarak 2 menitan dari 21 jadi 23. Oke, thank you for watching. Besok kan Never stop for running. Besok kita lihat dulu apakah masih kuat kita ikut lari pagi atau lari sore. Thank you, terus semangat. Bye.